Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Lah ulang. ini udah mulai ketok-ketok dah. Ah, Ari, ulang. Suaramu putus-putus. PPT-nya hilang kok nggak ada toh? Ada Sinyal. sinyalmu loh, putus-putus. Yuk. Yuk, Ada nggak suaranya? Ada. ada gas. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Kok PPT-nya nggak ada toh, hitam loh tempatku nih. Loh, ada loh, Ri. Ada loh, Ri. Asli. Screenshot dulu kirim grup. Yo, Jajal. tak share nih yo, Ki. Ya, iki. Gendang aku numpang Ada. Hmm. Ada mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis efisiensi pemasaran jagung. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ari Afrizal, kemudian ada Yenli, kemudian ada Safitri Wulandari, dan Glenn Yafet. Nah, dalam pemaparan materi ini, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Yenli, materi kedua akan dilanjutkan oleh Fitri, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Glenn. Baik, untuk Yenli dipersilakan sebagai pemateri pertama. Baik. Jurnal yang kami ambil adalah yang pertama, saluran dan efisiensi pemasaran, analisis farmer share, efisiensi produksi, saluran dan margin pemasaran. Dengan judul analisis saluran pemasaran dan efisiensi pemasaran petani jagung Tanjung Morawa, analisis farmer share petani jagung di Desa Monggupo, Kecamatan Atingola, Kabupaten Gorontalo Utara. Yang ketiga, analisis efisiensi pemasaran produksi jagung di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Yang keempat, ada saluran dan margin pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya adalah latar belakang. Di mana salah satu dari yang paling tropis terpenting Indonesia adalah jagung tropis maize. Komoditi unggulan Indonesia adalah jagung maize sebagai bahan baku utama. Jagung tidak hanya digunakan untuk konsumsi massal, tetapi juga sebagai bahan baku untuk industri pengolahan makanan dan pakaian. Bisa digunakan juga untuk konsumsi massal, tetapi juga sebagai bahan baku industri pengolahan makanan dan pakaian. Keempat, jurnal ini menyoroti pentingnya pendekatan spesifik untuk mengoptimalkan hasil di berbagai bidang. Jurnal pertama dan jurnal kedua berfokus pada peningkatan pemahaman melalui metode yang berbeda, metode kualitatif untuk analisis mendalam dan kuantitatif untuk generalisasi. Jurnal 3 dan 4 membahas pemasaran jagung di Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan petani melalui dukungan kebijakan serta efisiensi pemasaran untuk menjaga harga yang menguntungkan. Lalu selanjutnya ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini, pada saluran pemasaran pertama ini ada pengecer membeli jagung langsung dari produsen jagung pada saluran pertama dan selanjutnya mereka mengirimkannya langsung ke pelanggan. Saluran pertama ini hanya melibatkan satu lembaga pemasaran. Petani menjual jagung paper ke toko langsung melalui saluran pertama. Petani mendapatkan harga jual yang lebih baik bila menjual langsung ke pedagang pengecer. Pedagang
membeli jagung dari petani dengan harga 6.000 sampai 7.000 per kilogram, sedangkan konsumen membayar 7.500 hingga 8.000 dari pedagang. Lalu, pada saluran kedua, merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari pengecer dan pengepul sebagai dua perantara, penjual atau pelaku pemasaran sampai dengan konsumen akhir. Petani menjual langsung ke pedagang pengepul yang membeli langsung dari mereka seharga 5.000 sampai 6.000 per kilogram. Para pedagang pengepul kemudian menjual ke pengecer dengan harga 6.500 sampai 7.500 per kilogram, yang kemudian dijual pengecer ke konsumen seharga 8.000 sampai 9.000 per kilogram. Kemudian, pada tabel 3 ini, ada margin pemasaran jagung yang menunjukkan margin pemasaran pada saluran pertama sebesar 1.000 per kilogram jagung, dan pengecer menetapkan harga jual ke konsumen akhir sebesar 8.000, dan petani menetapkan harga beli sebesar 7.000. Pengecer menetapkan harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga jual yang dipatok petani sebesar 6.000, dan harga jual dealer kolektif 7.500 saluran kedua, kemudian total margin sebesar 1.500 di tingkat petani dan pedagang. Selanjutnya, harga jual dari pengecer ke konsumen akhir adalah 1.500 dan margin pemasaran antara pedagang, pengumpul, dan pengecer sebesar 1.500. Penetapan harga konsumen akhir sepenuhnya sesuai. Lalu, saluran kedua dengan total margin sebesar 3.000 memiliki margin terbesar berdasarkan harga jual dan beli yang ditentukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Margin suatu produk pertanian meningkat seiring dengan semakin panjangnya saluran pemasaran, namun bila hanya menggunakan satu lembaga pemasaran, saluran pemasaran pertama memiliki margin paling rendah yaitu 1.000. Baik, jurnal kedua yaitu analisis farmer share petani jagung di Desa Mangupo, Kecamatan Atigola, Kabupaten Gorontalo Utara. Saluran farmer share ini ada dua. Yang pertama, petani, pedagang besar, dan pedagang antar pulau. Yang kedua, saluran kedua yaitu ada petani, pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang antar pulau. Dengan farmer share pada saluran 1 sebesar 79,04% dan saluran kedua sebesar 61,90%. Next. Untuk margin dan biaya pemasaran, pada petani dengan harga jual saluran pertama yaitu 4.150 dan saluran kedua 3.250. Pada pedagang pengepul dengan harga beli di saluran kedua ada 3.250 dan harga jual saluran kedua 4.150. Kemudian di pedagang besar dengan harga beli saluran pertama 4.150 dan saluran kedua 4.150. Dan untuk harga jual di saluran utama dan saluran kedua sama yaitu 5.250. Dan keempat ada pedagang antar pulau dengan harga beli saluran pertama dan saluran kedua 5.250. Next. Analisis efisiensi pemasaran produksi jagung di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Pada saluran pemasaran ini terdapat satu saluran yaitu dari petani, pedagang pengepul, pedagang besar, dan konsumen akhir. Dengan dari petani ke pedagang pengepul yaitu sebesar 100%, dari pedagang pengepul ke pedagang besar 100%, dan pedagang besar ke konsumen akhir sebesar 100%.
Untuk Glenn dipersilahkan. Baik, untuk Grand dipersilahkan. Itu tulisannya farmer share. Sini ada tabel farmer share, saluran pemasaran. Satu tuh harga jual petani, nilainya tuh 1.858.560. Nah, share-nya 43,2. Yang kedua pedagang pengepul, sini ada harga beli harga belinya tuh satuannya Rp kilogram dengan nilai 1.855.560 dengan share 43,2. MB marginnya tuh dengan nilai 343,33 dengan farmer share-nya tuh 7,98%. Pemasaran ini pindah tabel itu. Saluran dan margin pemasaran jagung di kabupaten. Gimana tuh malah ganti-ganti. Biayanya tuh nilainya 193,11% dengan share 4,49%. Transportasinya tuh nilainya dengan 112,33. Farmer share 2,61%. Tenaga kerja dinilai dengan 50,78 dan farmer share 1,18%. Pengemasan nilai 30, farmer share 0,69%. Keuntungannya tuh di 150,22 dengan farmer share 3,49%. Dan harga jualnya tuh dua nilainya tuh 2.198.089 dengan farmer share 51,18. Pedagang besar dengan nilainya tuh 2.198,89% dengan farmer share 51,18%. Biaya transaksinya tuh nilainya 111, farmer 1,7. Itu nilai 1.054,6,65%. Marginnya tuh harga jual dinilai dengan 4.296,00. Farmer share-nya 100%. Konsumer atau pabriknya tuh di harga beli nilai 1.296,100. Terus mana nih? Saluran dan margin pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan. Saluran pemasarannya itu dari petani. Ini apa nih? PP Desa ini apa nih? Sudah ada petanya dari ada PP Desa, terus ke petani ke PP Desanya itu 56%. Kemudian ke PP Kecamatannya 33%, ke pedagang besarnya 11%. Kemudian salurkan ke konsumen luar daerah. Kemudian ke perusahaan makanan atau ternak ke PMT.
Baik, next. Untuk slide selanjutnya. Baik, itu saja ada margin dan farmer share. Baik, untuk dari masing-masing farmer share ini terdapat 9 farmer share. Yang pertama itu dari petani ke pedagang, PPK, kemudian PMT dengan farmer share 37,50, kemudian petani ke PPK dan KLD dengan informasi 35,51. Kemudian yang terakhir ada petani ke dagang besar, kemudian ke PMT dengan farmer share sebesar 28,93%. Baik, next selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan sendiri, dari keempat jurnal ini yang mengaji pemasaran jagung sebagai wilayah yang menunjukkan pentingnya analisis pasar, efisiensi pemasaran dan distribusi margin dalam meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Analisis pasar hasil penelitian di Desa Mengupo, Kecamatan Atingola, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa farmer share atau persentase harga yang diterima oleh petani terhadap harga jual di tingkat konsumen berperan penting dalam penentuan keuntungan yang terima petani. Semakin besar farmer share, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh petani dari hasil panen mereka. Inovasi pemasaran tadi Kecamatan Benar Serbawana, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran jagung ditentukan oleh jumlah perantara, tingkat harga setiap rantai pemasaran, dan aksesibilitas pasar. Saluran pemasaran yang melibatkan banyak perantara cenderung menurunkan efisiensi dan mengurangi keuntungan yang diterima petani. Saluran dan margin pemasaran di Kabupaten mengemukakan bahwa saluran pemasaran yang panjang meningkatkan biaya pemasaran, sehingga margin yang diterima oleh petani cenderung lebih kecil. Semakin banyak rantai pemasaran, semakin tinggi margin yang diterima oleh perantara, dan semakin kecil bagian harga yang diterima oleh petani. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari keempat jurnal ini, peningkatan efisiensi saluran pemasaran melalui pengurangan jumlah perantara dan biaya pemasaran dapat meningkatkan farmer share. Penguatan posisi tawar petani dalam rantai pasok diperlukan untuk memastikan mereka memperoleh margin yang lebih adil. Pendekatan pemasaran langsung kepada konsumen akhir atau perantara yang lebih sedikit dapat meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Baik, sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.